hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masuk pada tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat, anak-anak. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa bersama-sama, siapkan hati dan pikiran anak-anak untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 57 ya. Di situ ada materi tentang menjaga bagian-bagian tubuh dan cara membaca yang tepat. Jadi dari halaman 57 sampai dengan 61 ya anak-anak ya. Nah, kita lanjut belajar. Coba anak-anak perhatikan gambar di sini. Nah, di sini ada bagian tubuh pribadi kita yang tidak boleh disentuh dan dilihat oleh sembarangan orang. Ya. Jadi, lihat di sini, ini adalah bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh dan dilihat orang lain. Ya. Nah, yang pertama itu ada mulut anak-anak. Mulut adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kenapa? Karena mulut adalah bagian yang harus steril anak-anak, harus bersih. Karena jika mulut sering disentuh oleh tangan orang lain itu kan kita tidak tahu ya orang lain pernah pegang apa atau sebelum memegang mulut kita memegang apa, maka di situ kita tidak tahu apakah tangan orang tersebut bersih atau kotor anak-anak. Jadi kalau misalnya mulut disentuh maka dapat menimbulkan sesuatu yang akan terjadi pada diri kita, ya kan, terutama sakit, ya kan anak-anak. Nah, sakit itu ditimbulkan dari mana? Dari kuman, ya kan, bakteri. Nah, maka dari itu mulut adalah bagian tubuh pribadi. Nah, kalau tubuh pribadi itu artinya tidak boleh disentuh oleh orang lain. Lalu yang kedua adalah bagian dada anak-anak. Dada adalah bagian tubuh yang tidak boleh juga disentuh oleh orang lain. Karena dada anak laki-laki dan dada anak perempuan itu berbeda. Maka dari itu bagian tubuh dada ini tidak boleh disentuh oleh orang lain dan sembarang orang. Lalu yang ketiga ini adalah posisi bagian tubuh yang juga tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, ini adalah kemaluan anak-anak. Kemaluan tidak boleh disentuh oleh orang lain karena bagian tubuh kemaluan merupakan bagian tubuh pribadi, jadi tidak boleh disentuh oleh orang lain. Lalu yang terakhir ada bagian tubuh yaitu pantat. Pantat juga tidak boleh disentuh oleh orang lain karena merupakan bagian tubuh pribadi kita. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Tetapi bagian tubuhmu yang pribadi tadi boleh disentuh, hanya boleh disentuh oleh ayah atau ibu ketika akan memandikanmu, ya kan? Nah, ayah dan ibu juga boleh menyentuh bagian pribadimu itu ketika membersihkan dirimu sehabis buang air. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi, anak-anak harus ingat bagian tubuh pribadi anak-anak yang tadi hanya boleh disentuh oleh ayah atau ibu ketika memandikan anak-anak atau ketika membantu anak membersihkan sehabis buang air ya anak-anak ya. Jadi memang anak-anak harus mengenal bagian tubuh yang mana sih yang boleh disentuh dan mana sih yang tidak boleh disentuh. Nah, dalam pelajaran sebelumnya kemarin Ibu sudah mengatakan bahwa bagian tubuh yang boleh disentuh itu seperti rambut, ya kan, mata, tangan, kaki. Itu boleh disentuh karena itu merupakan bagian tubuh, bukan bagian tubuh pribadi ya anak-anak ya. Jadi bagian tubuh pribadi itu yang barusan Ibu jelaskan. Nah anak-anak, kalau misalnya kita sakit, pastikan kita ke dokter untuk
minta bantuan dokter untuk menyembuhkan kita dari sakit. Nah, dokter itu juga boleh memeriksamu ketika diperlukan pemeriksaan di bagian pribadimu yang tadi Ibu jelaskan. Tetapi kamu juga harus didampingi oleh orang tua ketika dokter memeriksa bagian-bagian pribadimu. Nah, itu juga harus seizin dan sepengetahuan oleh orang tua, ya. Selanjutnya, nah anak-anak harus mengatakan tidak saat apa? Saat orang lain menyentuh bagian pribadi anak-anak yang tadi yang tidak boleh disentuh. Nah, ataupun anak-anak disuruh untuk membuka baju di depan orang tersebut. Katakan tidak mau. Nah, anak-anak juga bisa langsung berlari mencari pertolongan. Misalnya anak-anak menghadapi situasi seperti ini di sekolah, maka anak-anak harus cepat pergi menemui bapak dan ibu guru untuk melaporkan hal tersebut. Nah, jika anak-anak mendapatkan perlakuan seperti ini di luar dari sekolah, maka anak-anak harus cepat melaporkan hal ini ke orang tua, ya. Nah, selanjutnya ketika ada orang lain juga yang menunjukkan bagian pribadi tubuhnya kepada dirimu, maka kamu juga harus cepat mengatakan tidak boleh dan tidak mau. Dan anak-anak harus segera melaporkan ke orang yang lebih tua jika situasi ini terjadi padamu. Kalau kamu di sekolah, yang tadi Ibu katakan bahwa kamu harus cepat melaporkannya kepada Bu Guru dan Pak Guru. Tetapi kalau kamu sedang berada di luar dari sekolah, maka kamu harus cepat melaporkan ini kepada orang tuamu supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, ya. Jadi memang ini harus anak-anak pahami supaya anak-anak lebih tahu dan paham mana bagian tubuh yang boleh disentuh dan mana bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh. Nah, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu cara membaca yang baik dan benar. Nah, anak-anak lihat pada gambar pertama di sini, ini kenapa diberi tanda centang? Karena posisi duduk dan cahaya yang didapat saat membaca itu tepat, anak-anak. Jadi memang kita harus membaca buku itu di tempat yang terang, tidak boleh di tempat yang gelap, karena itu akan mengakibatkan mata kita menjadi cepat lelah. Kenapa mata kita menjadi cepat lelah ketika kita membaca di tempat yang gelap? Karena mata kita terlalu bekerja keras untuk melihat tulisan yang kita baca. Maka dari itu disarankan ketika anak-anak membaca di rumah, maka pilihlah tempat yang terang, ya, sehingga anak-anak dapat menjaga mata anak-anak supaya tetap sehat. Nah, lihat di sini juga ada posisi duduk membaca yang baik dan membuka buku dengan cara yang baik, dan ada cara membaca atau membuka buku dengan cara yang salah. Jadi memang kalau kita sedang membaca buku, anak-anak, yang pertama posisikanlah diri kita untuk duduk dengan baik. Dan ingat kemarin bahwa jarak membaca antara mata dan buku itu adalah 30 cm, dan posisi tulang belakang itu harus lurus, harus tegak bersandar dengan kursi. Nah, lihat anak ini, dia sedang membuka bukunya dengan cara yang salah, maka bukunya jadi koyak. Nah, kalau kita mau membuka buku untuk membaca di halaman selanjutnya, maka kita harus membuka buku dengan cara perlahan-lahan agar buku itu tidak koyak. Nah, begitulah cara membaca yang tepat, anak-anak. Semoga anak-anak bisa mempraktekkannya di rumah. Materi hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan berdoa. Ibu ulangi lagi bahwa hari ini kita sudah belajar banyak. Kita sudah belajar tentang bagian tubuh, lalu bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara membaca yang tepat. Nah, kita tutup dengan doa pelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak.
anak-anak, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.